Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna warda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi. Ikhwan rahmah rahimani wa rahimakumullah. Jamaah pengajian duha, yaitu kajian sirah nabawiyah, belajar mencintai sang Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, Khatamul Anbiya wal Mursalin, yang Allah utus di Jazirah Arab, yang mana hikmah sepenuhnya hanya Allah yang tahu. Tapi para ulama mensarikan hikmah-hikmah tersebut yang sudah kita bahas sampailah pada agama. Hikmah ketujuh adalah agama Nabi Ibrahim alaihissalam masih berbekas di Jazirah Arab. Telah kita sampaikan di rekaman yang lalu, dan saya singgung sedikit hikmah diutusnya Rasul di Jazirah Arab dengan masih adanya bekas-bekas agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu tauhid, yaitu mengesahkan Allah, meyakini bahwa Allah itu pencipta. Bahkan mereka semuanya, ya, kalau ditanya oleh Allah man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna Allah. Jika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka pasti menjawab Allah. Ya, oleh Allah man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna khalaqahunna, ya, al-azizul alim. Bahkan para musyrikin mengenal sifat Allah, Aziz, Maha Perkasa, Alim, Maha Mengetahui. Dan tidaklah mereka menyembah atau berwasilah, yang mereka bukan menyembah Lata dan Uzza. Mereka yakin Hubal, Lata, Uzza itu tidak menciptakan langit dan bumi. Mereka hanya menyatakan liqarribuna ilaihi ilallahi zulfa, agar para asnam atau sesembahan itu mendekatkan kita kepadanya. Ini wasilah yang salah, ya. Allah tidak perlu perantara. Rabbul Alamin mendengar langsung doa-doa kita. Rabbul Alamin mengetahui keadaan kondisi kita, kondisi ekonomi, kondisi perjodohan, pernikahan kita, masalah anak kita. Rabbul Alamin tidak perlu perantara, ya. Bahkan yang terbesit di hati kita dalam berdoa, yang lisan kita tidak sanggup mengucapkan karena susahnya masalah kita, Allah Maha tahu. Ya, angkatlah tangan kita di waktu-waktu mustajab agar Allah mengampunkan, memberi penyelesaian. Pada hari ini kita lanjut hikmah ke-8, yaitu di halaman 223. Hikmah yang ke-8 adalah tabiat luhur yang dimiliki oleh bangsa Arab. Ini suaranya kedengaran ya? Maksudnya jelas ya? Hikmah ke-8, tabiat luhur yang dimiliki oleh bangsa Arab, di halaman 223. Arab, di bangsa Arab Allah pilih selain bahasanya yang mengagumkan yang kita bahas, ya, bahasa Arab bahasa yang kaya. Belajarnya wajib, dapatnya ya terserah Allah. Belajar dari kecil kita belajar bahasa Arab, baik berganti-ganti guru,
berganti-ganti kursus dan lain-lain ya. Tapi dapatnya terserah Allah. Ada yang baru lulus SMA sudah ke Madinah dan lain-lain, S1, S2, S3, alhamdulillah itu rezeki dari Allah. Ada yang dari kecil banget belajar sampai sekarang masih belajar. Ya, itu semua pasti ada hikmahnya. Yang kewajiban kita adalah belajar. Di mana kelebihan bahasa Arab di hikmah-hikmah ini hikmah yang ke 8 di kelima dan 6 itu dijelaskan bahasa Arab bahasa yang kaya. Asal kata asal ada 1000 kata padanannya. Pedang ada 1000. Ya, silakan cari itu di lisan Arab. Ya, pedang ada 1000, unta ada 1000. Bahkan kalau dicari di artificial intelligence itu yang asli 1000. Kalau derivatifnya turunannya bisa 3000. Ya, saya sudah coba semua itu, alhamdulillah, dan kita tidak akan ulang di sini. Bahasa Arab mempunyai kata kerja, ya, tense-nya, bentuk katanya, kata kerja lampau, kata kerja sedang atau yang akan datang, dan kata komen, ya, kata kerja kita, fil amr, fil madhi, fil mudhari, fil amr, 3 aja. Dan berdasarkan kesaksian ahli linguistik tidak ada bahasa kedua setelah bahasa Arab. Jadi mendekatinya saja tidak ada. Kedua tidak ada, ketiga tidak ada, keempat tidak ada, 3 terus sampai ke berapa baru mungkin bahasa Inggris, ya, atau Prancis dan lain-lain. Bahasa Arab ini sudah dipakai mendunia. Oleh sebab itu bekali anak-anak kita, anak-anak kita semangat untuk belajar bahasa Arab dan mengamalkannya dengan membaca Quran, dengan pemahaman hadis, dengan salam dan qaul ulama, kitab-kitab fikih. Silakan download di application Play Store. Di situ ada baru ini, aplikasi baru namanya Al-Jami'. Alif lam jim beralif Al-Jami' mim ain. Itu di situ ada jutaan halaman, 100 kategori. Saya sudah kumpulkan itu dan kita sudah sebarkan di grup. Ya, bisa didapatkan, tapi online ya. Kategori, salah satu kategori akidah saja itu 4000. Terus ada beberapa kitab. Jadi kalau anak kita bekali dengan bahasa Arab, maka dia akan mendapatkan ilmu yang luas. Tidak seperti kita. Ya, kita tidak akan ulang itu. Baik, kita masuk pada materi, yaitu tabiat luhur yang dimiliki oleh bangsa Arab. Perangai jibilli, yaitu tabiat asli. Jibilli itu tabiat asli, ya, bangsa Arab yang luhur. Perangai tabiat asli bangsa Arab yang luhur. Perangai jibilli bangsa Arab yang luhur membuat mereka cocok untuk menjadi tonggak awal bangunan Islam. Meskipun sebagian mereka zalim dan keras kepala, namun tabiat asli mereka sejatinya sangatlah luhur. Ya, sini kita bacakan satu. 1. Kejujuran. 2. Kedermawanan. 3. Keberanian. 4. Izzah, sangat menjaga kehormatan. 5. Kesabaran dan kekuatan mental yang tinggi. Begitu. Ada 5 tadi itu. Mungkin masih banyak. Sama seperti bangsa-bangsa lain, Indonesia sebelum datangnya Islam, mereka mempunyai sifat-sifat yang baik. Gotong royong, lemah lembut, ya, sopan, murah senyum. Itu sudah ada di diri-diri umat orang Indonesia. Ya, santai, ya. Semua itu terkenal. Dermawan dan santai itu orang Indonesia. Baik agamanya apanya, santai.
Beda sama orang Jepang, orang Australia. Orang Australia terasa musuh karena tegang, bikin kerjaan dan lain-lain. Orang Jepang juga gitu katanya. Yang mereka pas begitu datang ke Indonesia kaget, ya mau problemnya apa mereka santai. Di antara sifat-sifat tersebut adalah satu, kejujuran. Sifat ini merupakan sifat yang paling penting untuk dimiliki ya seorang dai. Bangsa Arab sangat membenci sifat dusta, menganggap hina mereka yang biasa berdusta, serta meninggikan derajat mereka yang terkenal sangat menjaga kejujuran, seperti Rasulullah SAW. Sebagai contoh, simaklah kisah perbincangan Abu Sufyan dengan Heraklius. Meskipun saat itu Abu Sufyan masih berada dalam kesyirikan dan sangat membenci Rasulullah SAW dan Islam yang beliau SAW bawa, namun dia tetap menjawab pertanyaan Heraklius tentang pribadi Rasulullah SAW dengan penuh kejujuran. Mengapa ia tidak berbohong? Maka mengapa dia tidak berbohong saja demi menjatuhkan image Rasulullah SAW di hadapan Kaisar Heraklius? Abu Sufyan sendirilah yang menjawab pertanyaan tersebut dengan ucapannya, "Wallahi law kadzabtu ma raddu alaihi walakinni kuntu imam sayyidan atakaramu anil kadhib." Demi Allah, ya mereka bersumpah dengan nama Allah karena mereka memang masih ada sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim. Abdullah, bapaknya Nabi, demi Allah, andai pun aku berdusta tentangnya, pastilah kaumku tidak akan membongkar kedustaanku tersebut di hadapan Heraklius. Hanya saja aku adalah seorang yang terhormat dan dusta adalah sebuah kehinaan bagiku. Yang dari At-Tabari, dusta adalah kehinaan bagiku, kata Sufyan, padahal belum Islam. Abu Sufyan maksudnya. Dengan diturunkannya risalah yang mulia ini kepada kaum yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, niscaya mereka akan mengemban risalah ini dengan penuh amanah serta menyampaikannya kepada generasi setelah mereka sebagaimana adanya, tanpa ada perubahan apapun dari mereka. Baik, kita nggak akan bahas semua. Saya akan berhenti pada kejujuran karena banyak sarah yang kita akan sampaikan. Ya, kita ingat ya, kejujuran yang dibahas di sini adalah kejujuran seorang jahiliyah. Zaman di mana ajaran-ajaran Nabi belum tersebar begitu luas. Zaman di mana baru Nabi bicara tentang tauhid, di belakang Abu Jahal bersama istrinya bilang ini kadzab, bohong, ya begitu. Jadi berat sekali. Tapi ada, memang bukan diajari Nabi, memang sudah watak Arab, ya masih ada warisan Nabi Ibrahim alaihissalam, ajaran kejujuran dan lain-lain. Ya, itu masih bertahan. Yang tidak bertahan adalah kesyirikan, tauhid, di mana Amru bin Luhai al-Khuzai membawa Hubal dan asnam-asnam lainnya dari Syam karena kena bujukan orang-orang Syam. Ini lihat ya, di pasar asnam boleh beli, berjual beli. Ini patung ini jika kamu berwasilah Allah akan turunkan hujan. Mereka tahu yang turunkan hujan Allah, tapi dengan perantara itu. Makanya dibeli oleh Amru bin Luhai al-Khuzai. Patung tersebut berbentuk manusia gagah yang tangannya terputus diganti dengan emas dari batu yang mahal, batu akik atau batu zamrud, tidak tahu kita. Ini masalah kejujuran adalah masalah yang
fenomenal. Di setiap negara pasti ada orang yang jujur, ada orang yang tidak jujur. Di Arab dikenal menjaga banget itu, sehingga tokoh Quraisy yang kafir pun jahiliyah, kadang biasa mereka menguburkan anak perempuan, tapi dalam bab kejujuran mereka masih jaga. Ya, karena Abu Sufyan orang sayyid, orang terkenal, orang mulia. Ya, dia nggak mau tercatat dalam sejarah sebagai pendusta, walaupun kawan-kawannya akan membiarkan dia bebas berdusta atas nama Rasulullah begini, Muhammad begini, itu nggak ada protes. Tapi dia ingat ya bahwa dia tercatat. Dia ngomong di depan raja, bukan di warung kopi. Raja punya mencatat, dan raja itu raja adikuasa yang administrasinya komplit lengkap. Andaikan orang Arab nggak mencatat, andaikan kita nggak tahu ini, ya kemungkinan di arsip Heraklius masih ada itu. Ya, itu. Bagaimana Isra Mi'raj dicatat oleh suatu raja di Hindu, ya pernah dibawakan oleh Ustaz Dr. Zakir Naik. Ya, bahwa ada bulan pernah terbelah, disaksikan oleh kerajaan di mana, Indonesia juga mungkin. Ya, karena itu mujizat yang semua orang bisa lihat, cuman dicatat atau tidak. Ya, jadi itulah Rabb kita yang kita sembah. Allah bisa membelah bulan, karena yang ciptakan. Kalau ibu-ibu bisa bikin kue, kalau nggak belahnya lebih mudah. Kalau udah bikin dengan ramuan berapa derajat di oven, kalau sekedar membelah bisa. Ya, orang yang bisa bikin kue bisa membelah. Mau belah berapa? Begitu mudahnya buat Allah. Dan disatukan lagi. Dan Allah nanti akan membakar semua sesembahan kecuali Isa alaihissalam atau Uzair. Uzair ibnullah diangkat oleh Allah, disembah. Murah Maryam, ya itu disembah, tapi nggak dimasukin neraka karena mereka ditanya nanti apakah engkau menyuruh orang-orang menyembahmu, ya begitu. Isa akan menjawab, engkau lebih tahu akan dirimu, aku tidak pernah menyuruh mereka menyembahku. Maka para penyembah Isa alaihissalam dimasukkan ke neraka. Kalau penyembah matahari, penyembah api, penyembah bulan, seluruh matahari dan bulan akan dimasukkan ke neraka dan sesembahannya. Kalau ada orang Zoroaster katanya menyembah bintang-bintang, ya ada bilang menyembah api, ada bilang Zoroaster menyembah bintang. Ya semua bintang-bintang dimasukkan neraka. Jadi besar sekali neraka. Ya, begitu. Baik, kita balik kepada masalah kejujuran. Semua orang senang akan orang yang jujur. Ini universal, nggak perlu ilmu yang jelimet. Ya. Tadi Heraklius dengar, ya, dan Heraklius percaya ini orang jujur di Sufyan. Ya, begitu Abu Sufyan jujur. Ya, Heraklius mendengar. Lalu kita akan menggunakan kesempatan ini untuk menggali kejujuran dalam Islam yang saya telah rangkum dari berbagai tulisan, bisa didapat di Google, yang mungkin ada puluhan tulisan mungkin dari sumber-sumber lain. Ya, kejujuran itu seakan-akan menghancurkan kita, tapi dalam kasus yang dinukil oleh Abu Nu'aim rahimahullah, Sahihul Hilyatul Awliya, ya kitab tebal, banyak hadis dhaif, maudhu juga ada tentang kisah-kisah. Ya. Abu Nu'aim rahimahullah berkata dalam Al-Hilyah, kami dikabari oleh Sufyan, dia mengatakan, aku mengingat seorang yang bernama Rib'i. Tahukah kalian siapa Rib'i itu? Beliau adalah Rib'i dari kabilah Ashja. Kaumnya berkeyakinan beliau rahimahullah tidak pernah berdusta. Hanya si Rib'i tidak pernah berdusta. Kemudian ada seorang yang datang kepada Al-Hajjaj bin Yusuf, ya,
sedikit tentang Al-Hajjaj bin Yusuf sebelum kita lanjutkan cerita kita. Al-Hajjaj bin Yusuf siapa? Imam Zahabi menyebutkan tentang Al-Hajjaj bin Yusuf. Al-Hajjaj adalah orang yang dimusnahkan Allah di bulan Ramadan tahun 95 Hijriah. Ya, diberitakan dia gubernur zaman Bani Umayyah, telah menguasai Jazirah Hijaz. Dia datang untuk merebut Hijaz yang dikuasai oleh Abdullah ya, Zubair dibunuh, ditumpahkan darahnya. Bahkan ada kata-kata keji yang dari Hajjaj bin Yusuf. Ya, diberitakan dia ini membunuh sekitar 120.000 orang Islam, pokoknya lawan politiknya. Dan banyak sahabat yang terkena fitnah, ya, gitu. Dan dia juga pernah berkata-kata yang tidak benar. Yang Al-Hajjaj pernah berkhutbah, lalu beliau mengatakan dalam khutbahnya, sungguhnya Ibnu Zubair mengubah kitab Allah, Al-Bidayah wa Nihayah. Ya. Tapi di balik kekejamannya ada kelebihannya, yaitu beliau yang benar tanda baca dalam Al-Quran biar memudahkan orang awam kayak kita itu. Dan beliau hafal Quran 30 juz. Banyak beliau menyebarkan Islam sampai Uzbekistan dan Afghanistan dan lain-lain. Beliau keras semua. Ya. Al-Hajjaj pernah berkata di mimbar, Abdullah bin Mas'ud adalah pemimpin golongan munafik. Kalau aku melunya, kau akan basahkan muka bumi dengan darahnya. Begitu. Ya. Ini sangat kontroversi Al-Hajjaj ini. Kita kembali kepada Rib'i. Tahukah kalian siapa Rib'i itu? Beliau adalah Rib'i dari kabilah Asja. Kaumnya berkeyakinan beliau rahimahullah tidak pernah berdusta. Lalu ada seorang datang ke Hajjaj bin Yusuf dan berkata, ada seorang dari kabilah Asja yang diyakini kaumnya sebagai pribadi yang tidak pernah berbohong dan dia akan berdusta padamu hari ini. Dan dia orang datang ke Hajjaj bin Yusuf bilang, ada orang yang pernah dusta, tapi kalau hari ini dia akan dusta di depan kamu. Ya, sesungguhnya ya, Anda telah memutus, ya, orang ini terus bicara dengan Hajjaj bin Yusuf. Sesungguhnya Anda telah memutus pasukan untuk menangkap kedua anaknya. Nah, kedua anaknya itu sekarang ada di rumah Rib'i. Mendengar hal ini Al-Hajjaj murka. Lalu ia mengutus orang untuk memanggil Rib'i Al-Asja'i rahimahullah. Dan ternyata beliau rahimahullah seorang lelaki tua yang sudah pupuk. Ya, begitu jumpa Al-Hajjaj berkata padanya, apa yang dilakukan oleh kedua anakmu? Ya, orang yang ngebujuk ini sudah berharap si Rib'i berdusta. Tapi apa jawabnya? Mereka ada di rumah, ya, tanpa beban, ringan saja. Mendengar jawabannya yang jujur, padahal Hajjaj tahu anak itu ada di rumah. Pemberontak itu akan dimusnahkan oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Mendengar jawabannya yang jujur, Al-Hajjaj memberikan hadiah, pakaian dan berwasiat kepadanya agar melakukan kebaikan. Ya, ini contoh ya. Kalau dusta aja deh dibolehkan menjaga nyawa anak-anaknya. Bilang, oh saya nggak tahu. Itu secara syar'i boleh menjaga jiwa anaknya lagi, di rumahnya lagi. Tapi dia jujur ada di rumah. Kagum. Ya, Hajjaj bin Yusuf kagum dengan kejujuran seorang. Ya ini. Maka dibebaskan. Anakmu saya maafkan karena kejujuranmu. Jadi kisah di mana kejujuran tidak membahayakan seorang yang benar ikhlas jujur kepada Allah. Walaupun kelihatannya naif, kelihatannya bodoh, tapi memang dia jujur. Memang susah berdusta orang jujur. Orang dusta susah jujur. Orang yang biasa jujur susah berdusta. Ya, dalam keadaan penting pun dia akan jujur. Ini yang kita harapkan dari
jalan ini bahwa adalah kita ya adalah kita jujur. Begitu. Dan Syekh Utsaimin menjelaskan dalam satu artikel yang sudah dipaparkan oleh para ustaz, kejujuran bak mutiara mahal yang semestinya diusahakan oleh setiap insan mukmin dan mukminah bagi diri mereka sendiri dan keluarga yang mereka sayangi. Ya, kejujuran harus diusahakan, jangan dipelihara, jangan tidak dipelihara. Kejujuran yang sedikit itu bibit. Karena kita tes, kamu suruh beli kerupuk, kembalinya mana? Nah itu yang dijaga itu. Ya, kalau dia jajalin, kenapa kamu jajalin? Bukan masalah 10.000, 5.000, 3.000, tapi dia harus ada akad. Kembalinya kamu ambil, baru dia boleh jajalin. Kalau tidak ada akad seperti itu, balikin, mau 1.000. Nah lain kali kalau ayah suruh beli kerupuk 5.000, kembalinya 5.000, balikin ya, gitu. Ini tes kejujuran buat anak kita. Atau ada memecahkan piring, 3 orang anak kita, salah satu memecahkan piring, tidak ada yang laku. Ya, nah itu harus dites. Baik yang laku, ayah kasih hadiah, laku semuanya, ya susah juga. Apa kamu bertiga mencari piring? Iya, sama-sama. Ya udah kasih hadiah tiga-tiganya. Ya, kalau enggak sebenarnya aku yang mencarinya. Ya udah kasih hadiah karena janjinya sudah kasih hadiah. Nanti nasihatnya. Lain-kali jangan memecahkan piring dan jangan bohong. Kasihan ada kamu yang enggak memecahkan piring. Begitu. Collective punishment bisa baik bisa buruk. Collective punishment, misalkan satu kelas ada yang bandel 3 orang dihukum semua. Ini buruk, efek buruk yang jujur, yang tidak berbuat apa-apa kena selalu diselidiki sampai didapat. Itu namanya collective punishment. Ya. Diselidiki siapa yang berbuat, baik dengan bujukan atau ancaman atau hukuman gitu. Dan kejujuran harus dipelihara. Dan kebohongan harus ditumpas sejak dini. Ya, tidak pantas orang beriman itu bohong. Syekh Utsaimin melanjutkan, ia merupakan salah satu bentuk karakter yang bersifat universal. Kalau orang jahiliyah saja malu berbohong, ya, bagaimana orang mendapat hidayah dari Nabi, hidayah dari Allah melalui Nabi-Nya? Siapapun akan menyukai kejujuran dan membenarkan orang yang jujur, serta mendudukan orang yang suka berbuat dan berkata jujur. Ya. Seorang mukmin tidak pantas berdusta. Ini masih kaulnya Syekh Utsaimin yang diterjemahkan. Seorang mukmin tidak pantas berdusta. Seorang mukmin tidak sepantasnya melakukan dusta dalam ucapannya. Hal ini dikatakan dusta merupakan sifat yang melekat pada diri orang-orang munafikin. Kalau ada orang sekali 2 kali dusta yang tidak tobat, ya selesai, itu kan akan melekat. Tapi kalau berterusan, maka dia mempunyai sifat munafik. Allah Azza wa Jalla berfirman, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Ya, surat Munafikun, surat 63 ayat 1. Orang mukmin tidak berdusta karena ia mengimani ayat-ayat Allah dan beriman kepada Rasulullah. Ya, beliau Syekh Utsaimin mengutip hadis yang biasa kita sering dengar, innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilal nar. Ya, sungguhnya dusta itu akan menyeret kepada al-fujur, dan sungguhnya ya, tindak kejahatan itu akan menyeret menuju neraka. Ya, dan tidaklah seorang itu sering berdusta dan sengaja untuk berdusta hingga akan ditulis di sisi Allah sebagai pendusta. Wala yazal rajulu yakzibu yataharra al-kadhab. Orang yang sering berdosa
melekat jadi dicap. Dicap itu udah resmi nih, ya stempel berdusta. Kalau satu dia tobat, nanti dia berdusta lagi, tobat lagi. Tapi kalau berdusta numpuk, dapat stempel, ya kadzdzab, ya, kadzib. Hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaban. Ya, na'udzubillah. Allah akan menulis ya di sisi Allah sebagai pendusta. Bagaimana orang sudah bawa titel cap di jidatnya pendusta menghadapkan Allah? Ya, bahkan nanti setiap orang punya bendera pengkhianat, pendusta, penzina dan lain-lain itu di padang mahsyar. Allah. Itu yang disebut Bukhari. Lalu Syekh Utsaimin menyebut tentang kejujuran Abu Sufyan. Mari kita perhatikan seorang dalam kekufuran dan jahiliyahnya enggan ketahuan berdusta walaupun sekali saja. Padahal ia memandang kedustaannya tentang Muhammad bin Abdullah akan mendatangkan masalah bagi dirinya. Kalau Sufyan berdusta tentang Muhammad, dia dapat penghargaan, temannya juga senang, wah bagus kamu, top kamu, habis jelek-jelekin Muhammad, ya sesamanya, pasti dipuji-puji, mungkin dapat Nobel Prize. Ya kalau ada zaman itu Nobel Prize berdusta, Abu Sufyan akan dapatkan itu, ya kan? Maka sangat memprihatinkan bila ada sebagian orang dari umat ini sering melakukan dusta. Ini penekanan yang Syekh Utsaimin ya tulis dan diterjemahkan dan kita sudah sepakat dan sampai ke kita. Kalau kita mau dusta, ingat hadis Sufyan, Abu Sufyan. Kok teganya kita orang beriman, udah Islam dari lahir, bapak Islam, ibu Islam, kok tega-teganya kita berdusta, apalagi nama atas nama Allah, nama Rasulullah, nama Islam. Ya, jangan. Ya. Kalau kita tergelincir sekali dua kali kita taubat dan nasuha. Ya, seburuk apapun resikonya, pasti nanti akan jadi manis. Ya, kadang-kadang kejujuran punya efek, ya pahit sekali. Tapi qulil haqqa walau kana murran, katakan kebenaran walaupun pahit. Ya, Syekh Utsaimin berhak dia bicara kayak gini, beliau alim dan tidak pernah ada berita tentang kedustaan beliau. Maka sangat memprihatinkan bila ada sebagian orang dari umat ini sering melakukan dusta. Kalau dia pemimpin dia dusta, bawahan dia dusta, pekerja dia dusta, tua kepala rumah tangga isinya dusta saja. Ya bagaimana, kasihan anak istrinya dijejeli dengan dusta. Ini sebenarnya menjadi indikator keburukan. Bila seorang sudah melakukannya sekali dua kali, maka akan mudah baginya untuk mengulang-ulangnya kembali, sehingga akhirnya menjadi kepribadian dan karakter baginya. Naudzubillah. Ini adalah seorang ulama Rabbani yang karyanya jutaan lembar, mungkin sekarang ratusan ribu lembar. Ceramahnya dijadikan buku. Dia ada tafsir, Sarah Bukhari, Sarah Riyadhus Shalihin, dan banyak sarah-sarah lain. Sarah Tahawiyah, ya. Itu dari Syekh Utsaimin. Kalau Syekh Rabi punya tulisan tentang Ka'ab bin Malik, antum sering ya baca surat At-Taubah. Di situ tersisip surat di mana Ka'ab bin Malik tertinggal dalam suatu perang secara ringkas saja, dikutip oleh Syekh Rabi, yaitu nama lengkapnya Syekh Rabi Al-Madakhili, ya, Syekh Dr. Rabi bin Hadi Al-Madakhili, mengutip tentang kisah Ka'ab bin Malik yang tertinggal perang Tabuk. Ya. Beliau biasa perang dengan Nabi dan selalu menyiapkan kekayaannya, kuda dan lain-lain senjata untuk perang. Tapi pada saat ini beliau tergoda, ya, dengan musim buah. Beliau baru melihat buah-buahnya, ya, ini manusiawi. Tahu ada panggilan perang, ya panas lagi,
lalu beliau absen. Ya, Rasulullah pulang masjid, lalu manggil siapa yang tidak ikut perang, panggil satu-satu. Ya begitu pemimpin untuk menjaga solid dan kekuatan. Nggak boleh ada nggak rapat didiemin sekali dua kali nggak rapat. Ya, pemimpin bertanggung jawab mengontrol yang dipimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap pemimpin akan ditanya ya tentang kepemimpinan kamu. Kalau ada anak buah yang nggak benar dipanggil, ada apa? Kenapa kamu absen hari ini, kemarin dan lain-lain, tanya. Ya begitulah. Rasulullah gitu. Setelah masing-masing memberi alasan, ya Ka'ab bin Malik tidak memberi alasan. Ya, beliau menjelaskan sesuatu yang sangat mungkin disembunyikan, namun jiwanya yang jujur menolak kebohongan itu dan menjelaskan saya cenderung kepada buah-buahan itu ya Rasulullah. Maksudnya bahwa hawa nafsunya lebih cenderung kepada buah-buahan karena kebunnya lagi berbuah, toto perang gitu. Ini merupakan tingkat kejujuran ya, yang ikhlas karena Allah. Dia tahu, coba cerdasnya Ka'ab bin Malik. Kalau dia bohong, pasti Rasul dikasih tahu sama Roh. Ya, melalui malaikatnya. Ya, sebagaimana Aisyah. Aisyah pernah cemburu, Rasulullah hilang dari tempat tidurnya. Ya, Aisyah kejar, berarti Rasulullah sedang berdoa untuk jenazah kuburannya di kuburan Baqi kalau masalah. Ya, oleh Aisyah cemburu disangka ke istri yang lain. Balik, lihat Rasulullah balik, Rasulullah buru, Aisyah buru masuk kamar tidur, belakang tidur. Rasulullah datang, lalu dengerin mas-masan gitu, ditanya, kamu kenapa? Ya, Aisyah berpikir, lalu dipukul dadanya Rasul. Ya, kamu mau menjelaskan keadaan kamu atau biar Rabbku yang menjelaskan? Aisyah buru-buru bangun menjelaskan, aku cemburu ya Rasul. Kenapa kamu cemburu? Aku sedang berdoa. Siapa yang tidak cemburu denganmu ya Rasul? Gitu. Kejujuran itu penting. Kalau dusta kepada Rasulullah, malaikat akan menyampaikan langsung orang ini dusta. Makanya Ka'ab bin Malik jujur. Yang lain yang munafik, wah saya ini nggak ada kendaraan, ngasih 1.000 orang, diterima Rasulullah. Rasulullah tidak tahu hal yang baik kecuali Allah turunkan wahyu kepadanya, maka dimaafkan. Tapi Ka'ab bin Malik diboikot beberapa hari, tidak boleh salam. Kalau salam nggak dijawab, datang, wah sempit dunia ini bagi Ka'ab bin Malik. Itu resiko kejujuran. Ya, sampai beritanya dia diampunkan, dia senang sekali. Ya, dunia ini tadinya sempit, bahkan utusan Raja Ghassan ya telah menawarkan, temanmu sedang memboikot kamu, udah pindah ke sana aja. Oh, dimarahin, tidak. Bahkan istrinya suruh pisah. Ini resiko jujur. Yang kalau kita dites belum tentu kita bisa. Udah terlanjur bohong aja sekarang, bohong ini Nabi Muhammad SAW begitu. Yang munafik begitu, masih 1.001 alasan. Tapi Ka'ab bin Malik masih ada iman. Ya, dia jujur. Buah-buahan telah memperdayaku dari ikut perang kepadamu ya Rasulullah. Rasulullah dia sejak itu diboikot berhari-hari. Datang seakan tidak ada. Wujudu keadaan adanya seperti tidak ada. Coba antum 2 hari jadi gitu sama satu profesor, guru-guru semua diminum antum. Ya, assalamualaikum. Dia ya, makan lewat. Rasulullah juga gitu, dia pernah mendak-mendak datang Rasulullah tidak berpaling. Ya, bahkan ada perintah datang, wahai Ka'ab, perintah baru. Kenapa? Istrimu harus pisah denganmu. Pisah maksudnya apa? Cerai. Harus pisah denganmu. Udah pisah. Tidak ada istri kalau di masjid berasa sendiri. Itu dia dunia makin sepi. Ini dari resiko kejujuran. Nah, betul kita sambut. Ya,
Tapi dia jujur. Tapi Allah maafkannya dan lain-lain. Ya, beliau senang sekali. Beliau bilang, ya Rasulullah, aku bahagia sekali. Aku wakafkan seluruh kebun-kebun. Tahan, wala, tahan untuk keluarga. Kan si berita yang pertama dikasih baju langsung. Ya, ini dilakukan salah satu kisah yang dibawakan oleh Syamarabi Al-Madani. Kalau si Abdul Razak membawakan bagus sekali, ya, bahwa kejujuran itu lisan, hati, lisan dan perbuatan. Ya, hati, lisan dan perbuatan harus jujur. Orang munafik lisannya beda dengan hatinya, perbuatannya beda dengan lisannya dengan hatinya. Perbuatannya sholat, hatinya mengutuk ajaran Nabi Muhammad SAW. Ngapain sholat tiap hari sholat? Nah itu hatinya. Lisannya kadang-kadang keceplosan. Ya, perbuatannya beda dengan lisan sama hati. Kadang-kadang lisannya beda sama hatinya. Saya sokong, ya Rasulullah, saya sokong. Padahal dia sedang mencari kesempatan kapan Rasulullah ini jatuh, yang mereka akan berbahagia dan berpihak kepada kaumnya, ya begitu. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatin qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ya, surah Al-Baqarah. Kalau jumpa sesama munafik, ya kami bersama kamu, kami cuma bermain-main di sana, mengelabui mereka, gitu. Itu sifat orang munafik. Bila tidak jujur. Oleh sebab itu, Syekh Abdul Razak mengutip satu doa di mana agar lisan, hati dan perbuatan kita bersatu, satu, ya sama. Beliau menurunkan doa yang panjang, ya saya juga belum hafal, saya pelajari ini, mudah-mudahan antum juga menghafalnya. Hadis Tabarani dalam Al-Mujamil Kabir nomor 7135 dalam doa, ya, dari Abu Nuaim dalam Al-Hilyah. Ini dikutip oleh Syekh Abdul Razak. Yang saya belum ada kesempatan membaca di bagian Sahih tidak ada, tapi kita sikoh dengan terjemahan yang menerjemahkan dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullah. Rasulullah SAW dalam hadis Sadad bin Aus radhiyallahu anhu, beliau radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW berkata kepadaku, wahai Sadad bin Aus, apabila kamu melihat orang mengumpulkan emas dan perak, maka kamu kumpulkanlah kalimat-kalimat ini, yaitu doa-doa. Ini nasihat yang Rasulullah selalu nasihat itu mengena langsung dan menghujam ke hati yang paling dalam. Jika hati itu bersih, maka ditampung dan diamalkan, berbentuk berbuah sebagai amalan lisan dan perbuatan. Tapi hatinya keruh, hilang ucapan itu, ya. Rasulullah pernah memanggil satu kaum, ya, absyir, kabar gembira bagimu, kabar gembira bagimu. Kaum ini datang lalu bilang, apa kabar gembiranya? Mereka pikir materi. Rasulullah akan ngasih pampasan perang emas. Aku beritakan, oh kalau itu sudah sering kami sudah tahu. Oh, kaum ini menolak. Lalu ada kaum yang dari Yaman menerima. Absyir, kabar gembira bagimu. Ya, Abu Hurairah pernah menyatakan, siapa yang ingin warisan Nabi kumpul di masjid, dia ke pasar bilang kayak gitu. Orang-orang yang otaknya materi, walaupun sahabat, masih adalah jiwa-jiwa itu langsung berbondong-bondong. Dia pikir Abu Hurairah pernah dapat mandat dari Rasul untuk bagi-bagi emasnya dan lain-lain. Setelah mereka kumpul, dibilang inilah warisan Rasulullah, bacakan hadis. Mereka bubar lagi. Kami pikir harta warisan Rasulullah.
Ya inilah warisan, ya. Begitu. Ilmu. Nah, ini juga begitu. Wahai Shaddad bin Aus, apabila kamu lihat orang-orang mengumpulkan emas dan perak, maka kamu kumpulkanlah kalimat-kalimat doa-doa ini. Ya. Allahumma inni as'aluka sabata fil amal. Wahai Allah, aku minta padamu keteguhan dalam segala perkara. Sabat, teguh. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Ya, itu doanya. Sabat, teguhkan. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di dalam dinmu. Yaitu Allahumma in as'aluka sabata fil amal wal azizata 'ala rusy. Aku memohon kepadamu segala yang bisa mendatangkan petunjuk, maksudnya. Ya begitu. Ini penting. Kemuliaan ya yang tadi segala perkara kesungguhan dalam petunjuk. Makanya doa yang paling singkat dalam mendapatkan petunjuk, Allahumma syaddidni, Allahumma syaddidni. Ya. Begitu. Banyak. Kalau ini dengan menggabungkan. Wal azimata ala rusy, ya. Menginginkan kepada petunjuk. Was'aluka mujibati rahmatik. Aku mohon kepadamu segala yang bisa mendatangkan rahmat. Ya. Wa'zaima maghfiratik. Segala yang bisa mengundang ampunanmu. Was'alaka syukra ni'matik. Aku mohon kepadamu rasa syukur atas nikmatmu. Wa husna ibadatik, dan ibadah yang bagus. Was'aluka qalban salima. Aku juga mohon hati yang selamat. Walisanan sadiqan, dan lisan yang jujur. Lihat, hati yang selamat dan lisan yang jujur. Ya, inilah yang doa yang berhubungan dengan materi kita. Ya, walisanan sadiqan, lisan yang jujur itu penting setelah hati yang selamat. Ya, was'aluka qalban saliman. Ya, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man ata'a biqalbin salim. Qalbin salim, hati yang selamat dari syirik, bid'ah, khurafat dan lain-lain, dan dosa-dosa besar. Ya, begitu. Walisanan sadiqan, dan lisan yang jujur. Was'aluka min khairi ma ta'lam. Aku juga mohon kepadamu kebaikan yang engkau ketahui. Betapa banyak Allah mengetahui kebaikan yang telah diwahyukan ke Anbiya wal Mursalin, yang telah Anbiya wal Mursalin mendapatkan kepada ahli warisnya, yaitu para ulama. Al-ulama warasatul anbiya, sudah dapat itu mana kebaikan, ya gitu. Kita ini yang tidak dapat, masih mencari-cari. Ada kebaikan dibilang bukan kebaikan, ada bukan kebaikan dibilang kebaikan, ada bukan sunnah dibilang, ada sunnah dibilang bid'ah, ada bid'ah dibilang sunnah. Ini keawaman kita. Kalau kita tolong langsung pada Allah. Dan doa yang paling bagus adalah Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kalau kita bawa artikel, baca artikel, kita doa, ya Allah, tunjukkan yang benar itu benar, dan biar aku mendapatkannya, dan kejahatan itu, kebatilan itu batil, sehingga aku menjauh. Sekarang ini di medsos terlalu banyak hal yang batil. Yang benar juga ada, yang campur juga ada. Bagaimana? Tanpa doa kita baca serampangan, boleh jadi subhan-subhan itu masuk ke dalam dada yang paling dalam, susah keluar. Ya oleh sebab itu kita doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Kalau kita baca artikel, benar apa enggak sih? Kita doa itu.
Kalau benar, insya Allah mudahkan melekat dan siap mengamalkannya, apalagi dimudahkan mencari. Oh ya, ini hadis sahih. Oh ya, ini ayat, ini hadis sahih. Ya, ini hadis hasan. Sehingga kita mudah mengikutinya. Wa'udzubika min syarri ma ta'lam. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang engkau ketahui. Ya, dunia ini susah. Udah kita ikuti bertahun-tahun katanya buruk. Boleh jadi. Tapi alhamdulillah kalau masih bisa taubat. 20 tahun, 30 tahun diikuti katanya sufi tarekat. Ya, padahal dia baru masuk Islam. Ya. Baru masuk Islam, masuknya bukan Islam Ahlussunnah wal Jamaah ala manhaj saleh. Masuk ke tarekat ini, tarekat itu. Ya. Tuhan bergabung, wahdatul wujud. Banyak sekali. Ya. Makanya seorang harus menghadirkan ini. Walaupun mungkin dibaca, susah menghafal, kita bukan orang Arab. Simpan baca, sekali-sekali buka. Sekarang sudah punya HP, baca itu. Wa'udzubika min syarri ma ta'lam. Aku berlindung padamu dari keburukan yang kau ketahui. Wastaghfiruka lima ta'lam. Aku meminta ampunan padamu atas dosa yang kau ketahui. Kenapa kita berdosa? Ya, wastaghfiruka lima ta'lam. Aku mau meminta ampunan kepadamu atas dosa yang engkau ketahui. Ada dosa yang kita biasa sembunyikan di depan umum, seakan-akan Allah tidak mengetahui. Allah tahu. Sekecil apapun hianatnya mata kita, sekedip apapun Allah tahu. Ya. Wah, ini pada saat ini kita nggak wajib basar, jelalatan kemana-mana, itu Allah tahu, direkam. Ya, kita bisa lupa berapa tahun kita berbuat seperti itu. Kita lupa akan dosa-dosa. Allah mengetahui. Ya, innaka anta allamul ghuyub. Sungguhnya engkau adalah Maha mengetahui perkara-perkara gaib. Sudah, kita ini di hadapan Allah nggak bisa menghindar. Yang ada cuma pasrah, asli taslam. Nyerah diri, selamatkan. Nggak usah melawan. Sekecil apapun bentuk perlawanan kita pada Allah, sia-sia. Yang akan menyebabkan kita diseret makin dalam ke neraka, bukan makin diampunkan. Lebih baik pasrah, ya Allah, inilah dosaku. Engkau lah yang Maha Pengampun. Ya. Segala dosaku engkau ketahui, aku tidak tahu. Betapa banyak dosa kita anggap bukan dosa, ya kan? Ngomongin ini biasa, oh santai, cuma hiburan kok, padahal itu dosa. Berdusta, ya. Nanti akan dijelaskan hadis-hadis tentang dusta. Gitu. Kalau Ustaz Firna tadi cuma sedikit, tapi masalah dusta dijelaskan oleh beliau panjang sekali. Tapi ya, sedikit dibagi dua. Ini masih ada waktu. Ada pertanyaan nggak? Ada. Silakan. Enggak apa. Ya. Tapi kadang ada suatu kasus yang sulit untuk dihindari. Contohnya ada tawuran anak-anak. Ada suatu anak dikejar sama lawannya, kemudian lewat rumah kita. Kemudian lewat rumah kita. Itu anak penting untuk dilindungi karena terancam keselamatannya. Atas kita ambil anak itu, dimasukkan ke rumah, dan kemudian yang ngejar bertanya, ada bapak saya tadi di sini dengan segala marahnya dan nafsunya. Kalau kita kasih tahu tentunya berbahaya kepada kita, mungkin keselamatan rumahnya juga. Kalau tidak dikasih tahu berarti kita dusta. Apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini ada pertanyaan. Ada orang tawuran atau lari mungkin ke rumah kita atau lewat magdar, kita ketahui. Yang ngejar ingin membunuh, melukai dan lain-lain. Lalu bertanya, Bapak, ya ada anak lewat situ nggak? Kita jawab tidak. Nah, ada beberapa dusta yang dibolehkan, Pak. Ya, dustaan tapi dibolehkan dalam rangka islah. Ya, misalkan dua kelompok islah, dua kelompok sedang berseteru, kita boleh berdusta. Fulan dapat salam dari Fulan A, Fulan B dapat salam.
Dia ngasih salam, ya. Waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Ini boleh dalam rangka kita islah, memperbaiki atau menyelamatkan jiwa. Yang kayak tadi insya Allah bohong yang boleh, karena akan mengakibatkan anak ini dibunuh dan lain-lain. Jadi bohong yang diboleh jika ada masalah. Ini kan dua sedang berseteru. Kalau kita unjukin, kita bongkar, ya, itu bahkan penyelamatan jiwa lebih utama. Andaikan kita bersabun tidak, ya, tidak seperti itu, ya, maksud kita. Dan itu Rasulullah pernah memberi izin seorang sahabat berdusta kepada saat, ya Rasulullah, aku mendengar Fulan bin Fulan selalu memaki-maki kamu. Aku dekat dengan dia. Bolehkah aku berdusta tentangmu? Ya, aku ingin membunuhnya. Ya. Lalu dia datang, dia dusta tuh. Oh, Muhammad begini-begini. Begitu dia dekat, ya dicap. Jadi Rasulullah izinkan. Tapi sejak itu dia menyesal. Ya Rasulullah, aku walaupun itu boleh, aku sedih. Kenapa harus memecat? Gitu. Jadi ada dusta-dusta yang dalam rangka lebih penting, ya. Kalau bahasa Arabnya tauriyah itu dusta yang dibenarkan. Sebagaimana ini saya belum dapatkan periwayatannya, saya dapat dari seorang syekh dari Syria. Dia cerita bahwa Raja Najasyi menyatakan waktu dia lihat ada temannya yang bersyahadat langsung digebukin, diinjak-injak, dimatikan di depan dia. Lalu ditanya, bagaimana engkau wahai Raja Najasyi? Ya, aku seperti kamu, ya gitu. Lalu besok lagi, bagaimana engkau wahai Raja Najasyi? Ya beberapa hari ditanya lagi, imanmu apa yang ada di sini? Ya, sebelum ditanya itu dia telah menulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ditaruh di kantong. Tapi periwayatan ini saya sedang kejar sampai sekarang belum dapat. Tapi itu andaikan benar, dia berbohong. Tapi tahu dia bohong yang dibolehkan dalam rangka menjaga imannya, dan dia tetap bersendirian sampai wafatnya. Sehingga asbabul wurud salat ghaib adalah untuk jenazah yang diduga keras atau kita yakin bahwa beliau belum disalatkan secara Islam. Makanya Rasulullah salat kamu untuk saudaramu, yaitu Raja Najasyi. Gitu. Dan ini juga dalil bahwa tidak bisa merubah negara raja sendirian, walaupun dia seorang raja. Jadi Khawarij ini terlalu istiqjal, tergopoh-gopoh, terburu-buru menggulingkan negara yang enggak menjalankan hukum Islam. Ini udah jadi raja sendiri. Dia keimanannya untuk dirinya sendiri. Dia nggak bisa merubah satu negara beriman kepada Rasulullah. Ya sekarang juga gitu. Negara ini bukan sendirian presidennya. Kalau kan kamu jadi presiden sekarang negara tegakkan syariat Islam. Dia nggak sesimpel itu. Presiden ada wakilnya, ada DPR, ada MPR. Di dalam DPR ada berapa orang yang anti Islam. Jadi bersabar. Gak boleh kita merubah besok harus tegak negara Islam. Bersabar, ibda bin nafsik, mulai dari diri kamu. Ya begitu ya. Jadi dalam bab ini insya Allah boleh ya. Seorang itu nggak apa-apa berbohong dalam rangka Islam, dalam rangka menyelamatkan jiwa. Kan tadi saya bilang tuh, sebenarnya bapak yang tadi waktu ditanya Al-Hajjaj bin Yusuf boleh, bilang nggak tahu anak saya kemana. Tapi ini ilham yang Allah kasih dalam rangka menyelamatkan dirinya. Dia boleh dua pilihan. Dia boleh tolak, nggak tahu sahabat saya kemana. Tapi kalau dia bilang, saya tahu anak kamu di rumah, marah dia disiksa. Karena Hajjaj bukan orang bodoh, intelnya udah kasih tahu. Dan ini Allah kasih ilham, ya ada di rumah. Ya udah pasang, mau diapain? Mau bohong salah, benar juga ya terserah. Tapi Al-Hajjaj kagum dengan kejujurannya. Benar nih orang jujur, maka dikasih hadiah, anaknya dimaafkan. Beda sama yang bapak tadi. Kalau bapak jujur, dia ada di situ gebugin mati, ya bapak sedih tadi. Ya. Benar bapak sudah benar. Dan insya Allah ribet ini benar juga. Ya, tapi yang ditiru, kalau nggak sanggup jangan. Ya antum ada dua pilihan. Tapi kalau ulama seperti kan ulama kalau dipaksa, ya
Misalkan ada ulama dipaksa ruku, harus ruku apa tidak? Bapaknya Hakkah tidak mau ruku sehingga disiksa dia sama orang Jepang, tentara Jepang. Yang lain ruku, orang-orang kerocok-kerocok kayak gitu ya ruku, gak ada efek. Tapi kalau seorang ulama ruku, selesai dah. Sebagaimana Imam Ahmad tidak mau ngaku Al-Quran itu apa? Ucapan manusia, makhluk. Nah, hatta dihancurkan, datangkan hati di Quran, datangkan kepadaku dari Al-Quran atau Sunnah bahwa Quran ini makhluk. Hancur dia, tulang belakangnya itu udah terkopek-kopek. Begitu. Kalau aku sudah mulai mengatakan Al-Quran itu makhluk, seluruh dunia ini akan merujuk kepadamu bahwa Quran itu makhluk. Inilah beda sama kita. Kita Quran itu makhluk, ya udah apa ya? Istri jawab. Beda, nggak ngikutin. Hatta istri antum nggak ngikutin. Enggak, beda ya. Kalau imam besar sedunia ini, sampai sekarang kita akan mencatat Imam Ahmad bilang Al-Quran itu makhluk, habis ya. Begitu, wallahu a'lam. Dan sudah 1 jam, mudah-mudahan kita bisa teruskan di yang kedua, yaitu kedermawanan, mungkin di video selanjutnya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.